Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Oke, di sore hari ini menjelang maghrib ya, ini sudah terdengar suara orang mengaji di tempat tinggal saya. Sebentar aja video yang pengen saya bikin. Jadi saya ingin membahas tentang bagaimana kita memilih suatu perusahaan di mana kita pengen berinvestasi ya. Nah, yang namanya kita ingin berinvestasi pasti pengen risiko serendah-rendahnya ya, apalagi investasi di saham ya, di perusahaan yang listing di bursa efek. Dimana kalau kita bicara risiko ya, risiko itu berarti erat kaitannya dengan kepemilikan hutang dari suatu perusahaan, dari suatu entitas, suatu perusahaan ya. Nah, di dalam ilmu keuangan ya, suatu perusahaan memiliki eh, risiko yang besar apabila perusahaan tersebut memiliki hutang yang cukup besar gitu. Tapi jangan dianggap bahwa dengan memiliki hutang itu perusahaan akan mudah bangkrut. Enggak, sebenarnya ada cara berhitungnya juga ya. Kalau misalnya ada perusahaan yang benar-benar nggak punya hutang atau nol sama sekali, kayaknya nggak mungkin. Karena gini, perusahaan itu pasti punya hutang. Walaupun hutang itu hanya hutang usaha di mana tidak berbunga. Biasanya hutang kepada supplier, hutang kepada pemasok ya, biasanya ya, tetap ada hutang walaupun hutang tidak berbunga. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah hutang yang terkait hutang pembiayaan, misalnya untuk investasi, untuk modal kerja. Dalam ilmu manajemen keuangan ya, suatu perusahaan uh, hutang itu bahkan bisa meningkatkan laba ya, bisa meningkatkan kinerja. Kenapa? Karena hutang itu bisa bisa membantu perusahaan misalnya dalam modal kerja. Terkadang ada suatu perusahaan yang memang membutuhkan modal kerja, tidak bisa dibiayai dari internal dan harus mendapatkan hutang dari luar ya, dari pihak bank, bisa dari obligasi ataupun uh, dari perbankan begitu. Nah, kriterianya bagaimana sih kita bisa memilih perusahaan yang mungkin yang berhutang tapi risikonya rendah. Jadi begini teman-teman, saya juga belajar juga ya sama ya. Kita bisa cek dalam return on equity perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut berhutang tapi ROE-nya masih bagus, itu masih layak kita berinvestasi atau kita beli saham perusahaan tersebut. Tapi kalau misalnya sudah hutangnya banyak, ROE-nya rendah, nah itu ya mending kita tidak berinvestasi pada saham tersebut. ROE-nya sebesar apa sih yang sebagai tolak ukurnya? Kalau saya pribadi yang saya baca ya, kalau yang saya baca itu paling tidak di atas di atas uh, bunga deposito gitu. Kalau dulu saya beracun pada bunga bunga deposito yang 6-5% di atas itu masih layak berinvestasi. Kalau sekarang bunga investasi sih sudah turun ya, sekitar 2-3%-an. Tapi menurut saya itu masih belum belum layak ya kalau ROE-nya di atas 2 atau 3%. Saya tetap mengacu pada ROE yang bisa di atas 10% gitu. Jadi return on equity-nya bisa di atas 10%. Nah, bahkan ya ada perusahaan yang dulunya tidak berutang, tidak memiliki utang di bank, lalu perusahaan tersebut meminjam di bank dan akhirnya ROE-nya meningkat. Sebenarnya ada sih ilmunya ada gitu dan itu memang benar adanya. Nah, itu masih layak kita untuk uh, berinvestasi di saham tersebut ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang berinvestasi dengan konsep syariah, pasti kan juga akan mikir-mikir nih ya, mikir-mikir kalau misalnya terlalu banyak hutangnya juga pasti nggak akan mau, karena kan dalam konsep investasi syariah itu perusahaan ada batasnya berapa jumlah hutang yang dimiliki suatu perusahaan. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita ingin memilih saham dalam berinvestasi, kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki hutang, teman-teman bisa cek di struktur permodalannya ya. Jangan sampai terlalu banyak hutang. Kalaupun misalnya perusahaan tersebut punya hutang, lihat ROE-nya. Kalau ROE-nya bagus ya, di atas 10%, di atas inflasi, di atas suku bunga deposito, oke, masih layak sih kita beli saham tersebut ya. Walaupun mungkin cuman selisih 1%, 2% ya, tapi ya balik lagi ke teman-teman ya, ingat ya, saham itu adalah investasi yang high risk dan high return. Jadi kalau bisa sekalian aja cari yang ROE-nya, return on equity-nya di atas 10% gitu. Gampang kok kalau pengen ngitung ROE itu. Jadi
laba ya, laba perusahaan dibagi dengan jumlah ekuitas yang dimiliki ya. Terkadang ada yang apa namanya, karena banyak hutangnya, akhirnya jumlah dari modal sendiri, modal internal baik saham ataupun dari modal bawaan itu jadi nggak terlalu banyak. Akhirnya pada saat dihitung RO-nya tinggi sekali, ada yang seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman harus bijak ya, harus bijak dalam dalam berinvestasi. Silahkan pilih saja. Jadi konsepnya adalah kalau misalnya perusahaan itu memang memiliki hutang dan teman-teman menganggap terlalu besar hutangnya, cek di ROE-nya ya, di return on equity-nya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan khususnya buat saya pribadi dalam memilih investasi di Bursa Efek Indonesia ya, ataupun di bursa-bursa yang lain juga. Oke, terima kasih sudah mau datang di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.